Halo Bray, selamat datang di Cut Bray Mamen Project. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang Yamaha RX King. Siapa yang tidak kenal dengan RX King? Di Indonesia, motor ini sudah ada untuk waktu yang sangat panjang. Bahkan, jika dibandingkan dengan tahun kelahiran pertama kalinya di tanah air, mungkin sebagian besar penggunanya tidaklah lebih tua dari si RX King ini. Tahu nggak Bray? Kalau motor ini sudah didiskontinue di Indonesia selama lebih dari 10 tahun. Bahkan, setelah lebih dari 10 tahun motor ini dihentikan produksinya, dia masih saja berseliweran di mana-mana dan mengasapi jalanan tanah air. Sungguh sebuah kesuksesan yang sangat keterlaluan dari Yamaha Indonesia. Seperti apa sih perjalanan Yamaha RX King di Indonesia? Kita akan membahasnya di sini. Simak video ini sampai habis. Jika kita bercerita tentang cikal bakal motor ini, maka kita harus kembali ke tahun 1977. 43 tahun yang lalu, Yamaha Indonesia meluncurkan motor baru, yaitu RX 100. Yamaha RX 100 bermesin 2 tak 100 cc 4 percepatan dengan tenaga maksimal 11,5 horsepower dan top speed 110 km per jam. Eits, tunggu dulu. Pada masanya, ini sudah kencang. Coba ingat-ingat lagi speedometer Honda Cup 70 ataupun CB 100. Berapa speed maksimal yang tertera pada speedometer mereka? Pada Honda Cup 70 tertulis sampai 100 km per jam. Sedangkan pada CB 100 tertulis hingga 120 km per jam. Artinya 110 km per jam ini angka yang cukup bagus, bukan? Mesin dan rangka dari Yamaha RX 100 inilah yang akan menjadi basis, cikal bakal, dan nenek moyang dari Yamaha RX King. Yamaha RX 100 ini terus dikembangkan. Sampai pada tahun 1979, muncullah Yamaha RX 125. Masih dengan konfigurasi 4 percepatan seperti RX 100, namun dengan mesin yang lebih besar, 123 cc, dan dengan tenaga maksimal 13 horsepower. Tahun 1980, Yamaha kembali merilis motor terbarunya, Yamaha RX-K, bermesin 2 tak 135 cc dengan tenaga maksimal 17,5 horsepower. Yamaha mengklaim kalau motor ini sanggup digeber hingga kecepatan 150 km per jam. Luar biasa memang. Tapi sayang sekali, meski mantap dari segi performa, dari segi penjualan, motor ini tidak terlalu mantap. Motor ini tidak terlalu laku, sehingga saat ini Yamaha RX-K bisa dibilang sebagai motor yang langka. Karena kalaupun ada, pada umumnya orang-orang telah merubahnya menjadi RX King. Sayang sekali. Tahun 1981, muncullah RXS dengan mesin yang lebih kecil, 115 cc. Tenaga maksimalnya 15,2 horsepower. Yang 2 tahun kemudian berlanjut menjadi RX Special pada tahun 1983. Pada tahun 1983 inilah, barulah Yamaha RX King pertama kalinya diperkenalkan. Jadi, jika ada temanmu yang bilang kalau RX King yang dia pakai keluaran sebelum tahun 1983, demi apapun, percayalah kalau itu bukan RX King. Mesin yang dibawanya jauh lebih bertenaga dibandingkan RXS, bahkan pendahulunya RX-K. Mesin yang digunakan 132 cc berpendingin udara, 5 percepatan dengan power maksimal sebesar 18,2 horsepower. Dengan bobot kosong yang hanya 100 kg, tentu tenaga ini terasa lebih daripada cukup. Sistem pembakarannya menggunakan karburator, pengapian menggunakan CDI, serta penggunaan kopling manual dengan tipe basah. Kapasitas tangki bahan bakarnya 9,5 liter, dan kapasitas oli samping 1 liter. Dari segi tampilan, desain Yamaha RX King generasi pertama ini sebenarnya terbilang modern dan juga sporty. Desain lampu depan dan speedometer yang sudah mengotak, siluet tangki dengan lekukan yang dinamis, serta kecepatan maksimal yang tertera pada speedometer. Di sana tertulis 180 km per jam. Artinya, ini menegaskan kalau kesportian motor ini
bukanlah sekedar gimmick. Untuk spakbor depan dan belakang menggunakan bahan besi dengan finishing chrome. Bukanlah berbahan plastik seperti yang umumnya kita lihat sekarang ini. Untuk bagian kaki-kaki, depan menggunakan suspensi dengan model teleskopik. Pengereman roda depan pun sudah ditunjang dengan cakram. Bagian belakang menggunakan swing arm dengan double shockbreaker. Dan untuk pengereman menggunakan jenis tromol. RX King Cobra masuk ke Indonesia dengan mesin yang telah utuh atau bulat dari Jepang. Dan yang dikerjakan di Indonesia hanyalah perakitan bodinya saja. Jepang terkenal tidak main-main untuk masalah build quality. Dan itu merupakan salah satu alasan kenapa RX King Cobra ini istimewa. Hal yang paling dicari dari Yamaha RX King Cobra ini yaitu blok mesinnya. Blok mesin dengan kode Y1, Y2, dan Y3 konon merupakan blok mesin RX King dengan pengeluaran terbaik. Setelah dijual selama 13 tahun, dengan pergantian yang hanya berupa striping dan juga kode blok mesin, pada tahun 1995, Yamaha memberikan sedikit pembaruan pada RX King. Generasi kedua ini dikenal dengan sebutan RX King Master. RX King Master hadir dengan ubahan dari segi tampilan dan juga teknologi. Bak kopling dan bak magnet pada mesin Yamaha RX King mendapat model baru. Dan juga penambahan step belakang terpisah dari yang awalnya menempel pada lengan ayun. Teknologi baru yang disematkan yaitu YCLS atau Yamaha Computerized Lubrication System. Sederhananya, teknologi ini bekerja seperti sistem injeksi, namun bukan pada bahan bakar, melainkan pada oli samping. Dan sistem pengaturan komputer tersebut ditenagai oleh aki. Seperti yang kita ketahui, besaran oli samping berpengaruh cukup signifikan terhadap performa maupun ketahanan mesin 2 tak. Teknologi baru ini memang terdengar keren. Tapi, ketika terjun ke lapangan, hasilnya berbeda. Di pasaran, teknologi ini tidak diterima dengan baik. Risikonya terlalu besar, karena teknologi ini sangat bergantung kepada aki. Sedangkan aki dulu merupakan komponen yang tidak terlalu diperhatikan. Akhirnya, setelah dijual hanya 2 tahun, teknologi ini pun dicopot dan dikembalikan ke teknologi yang lama. Pada tahun 2000, RX King kembali mendapatkan facelift. Ubahan yang didapatnya cukup banyak. Model speedometer yang membulat, model lampu depan yang tidak lagi mengotak dan kaku, serta lampu sen yang berbentuk oval. Ubahan lain yaitu penggunaan bracket lampu depan yang terintegrasi dengan plat nomor. Emblem timbul bertuliskan Yamaha di tangki juga telah dihilangkan. Begitupun dengan emblem timbul bertuliskan RX King yang ada pada tutup aki. Ini dirubah menjadi stiker hologram berbahan karet. Model ini dijual dari tahun 2000 sampai tahun 2005. Secara umum, penampilan motor ini terlihat sedikit lebih manis dan juga modern. Karena spesifikasi mesin motor ini masih sama, jadi untuk masalah performa, kita masih merasakan sensasi yang sama dengan generasi RX King sebelumnya. Generasi RX King terakhir diluncurkan pada tahun 2006, yang populer dengan sebutan RX King Robot. Secara tampilan luar, perubahannya terlihat cukup banyak. Perubahan yang sangat mencolok yaitu dari segi perlampuan. Motor ini menggunakan desain lampu depan membulat serta penggunaan lampu sen berbentuk oval atau pipih dan kecil. Lampu belakang juga dibuat lebih kecil dengan bentuk segi 5. Dari sisi samping, kita lihat ubahannya ada pada model bak mesin. Desainnya terlihat lebih modern, serta penggunaan step belakang dengan model baru yang terlihat lebih simpel. Dan perubahan dengan pengaruh terbesar ada pada knalpotnya. Untuk hasil gas buang yang lebih ramah lingkungan, maka digunakanlah teknologi catalytic converter, yaitu teknologi knalpot dengan sekat yang lebih banyak dan sedemikian rupa, sehingga mampu menghasilkan gas buang yang lebih ramah lingkungan. Meski hal ini secara teknologi bagus, karena lebih ramah terhadap lingkungan, namun ini juga berkembang menjadi kelemahan bagi RX King. Dampak dari penggunaan teknologi baru ini, yaitu secara performa,
R-King robot mengalami penurunan dari generasi R-King sebelumnya. Dan juga ia seperti kehilangan ciri khas dari keluarga besar R-Kingnya. Suara knalpotnya tidak lagi garing dan juga gemericing. Bunyi yang sangat nikmat dan juga berkarakter. Dengan semakin tingginya standar emisi gas buang yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia, maka pada tahun 2009, setelah eksis selama lebih dari 26 tahun, sayang sekali, akhirnya R-King berhenti diproduksi. Dan R-King robot menjadi penutup dari cerita pertualangan keluarga besar R-King di Indonesia. Banyak orang-orang yang beranggapan bahwa para rider R-King itu terkesan arogan. Dengan belayaran di mana-mana, berakselerasi tiba-tiba, asap mengepul hebat seperti motor 4 tak yang tengah sakit keras. Tapi percayalah, kalaupun kamu yang mendarainya, sembari mendengarkan merdunya degungan knalpot si raja, maka kamu pun akan melakukan hal yang sama. Like jika kamu suka video ini, dislike jika kamu tidak suka, dan silahkan berkomentar secara sopan pada kolom komentar. Sampai jumpa lagi pada video-video berikutnya.